Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Desain. Udah lama banget kita nggak ketemu ya di segmen diskusi seni. Balik lagi sama aku, Keisha, dan kita kali ini kedatangan tamu yang karyanya keren-keren banget sih, kata aku. Kita ini kedatangan Kak Bonte. Halo Kak Halo, Bonte, apa kabar? halo, baik, alhamdulillah. Kak Bonte lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini nih? Aku lagi sibuk nyari balong buat mancing, Oh, oke. terus tidur, Hmm. sama kerjaan juga. Oke, kalau soal kerjaan nih, kakak tuh kerjanya tuh masih di ranah desain grafis atau udah beda banget gitu? Masih di ranah Hmm, desain grafis masih, alhamdulillah. berarti kayak di agensi gitu nggak sih kak? Atau freelance? Agensi, Hmm, hmm, digital hmm. agensi. Oke, terus kan kakak kerja di agensi nih. Hmm. Dari mana sih kayak keinginan, oh aku mau kerja di agensi aja sih? Atau ini karena diajak temen kah? Atau gimana nih? Sebenarnya lebih ke diajak temen sih. Jadi Hmm, aku hmm, juga pertama tuh nggak tahu itu digital agensi atau bukan hmm. gitu. Pas masuk, wow gitu maksudnya gitu. Jadi kita kerja tuh banyak kliennya gitu, asik lah gitu, Hmm. random kliennya banyak kliennya gitu, oh ternyata ini digital agency gitu Hmm. Terus gitu. kalau soal kita balik lagi ke graphic design nih ya, Oke. kakak dapat graphic design tuh karena apa? Karena sekolah DKV kah? Atau ini udah hobi dari dulu gitu? Atau mungkin dulu hobinya ngegambar, terus tiba-tiba karena lebih ngetren yang digital kakak jadi switch ke graphic design deh atau gimana hmm. itu? Eh, Hobi juga Mhm. sama sekolah di kafe juga kan, Mhm. alumni sini juga Oh saya. iya, Iya, alumni alumni sini sini. juga, baru lulus 2020 kalau nggak salah kemarin. Aku baru lulus kok. Oh iya, tapi kok Lulus. nggak pernah ketemu kakak ya? Nggak, soalnya saya emang kayak gitu lah gitu. Oh, Iya, jarang itu ya, jarang ya keluar rumah ya, betul, iya. mematuhi protokol Iya, kesehatan. saya baru lulus kemarin soalnya gitu. Oke. Kalau dalam ngedesain gitu atau Ya, ngebikin karya, Kakak pernah apa sih bingung cari referensi gak sih? Kalau pernah, boleh kasih tahu nggak tuh gimana cara bisa ngedapetin referensi yang bagus sampai bisa ngasilin karya sekeren karyanya kakak gitu. oh iya. Oke, kalau aku pribadi sih nyari inspirasi tuh di kamar mandi sih yang satu. Hmm, hmm, Terus sama buka-buka website referensi kayak Pinterest, Behance, hmm, kayak gitu, Dribble. Diaduin aja, dipaduin jadi satu. Kayak gitu. hmm. Terus kalau boleh tahu siapa aja sih kayak main reference kakak nih? Oke, ini graphic design ya? Apa aja deh? Oke. Kalau graphic design aku lebih suka style-stylenya Swiss design. Hmm, Simpel-simpelnya tuh ngena deh lah gitu. Jadi nggak hmm, nggak apa ya, nggak kampring gitu lah, tapi keren lah hmm. gitu ibaratnya. Terus eksperimental design, terus typography kayak gitu, yang ekspor typography tuh saya suka sekali sih. Terus sama style-style streetwear, Hmm, so chic hmm. sih itu. Terus kalau boleh tahu nih kakak kan udah berarti mulai graphic design itu dari SMK ya? Iya, dari Atau sebelum dari SMK SMK mulainya? kalau graphic design. Oh gitu. Terus kalau sebelum itu terpacu Hmm? itu karena gambar doang atau karena emang benar-benar mau coba-coba graphic design aja deh? Oh, terpacu sih kayaknya. Terpacu sama pengen belajar nyatu jadi satu gitu. Apalah Hmm. sebutannya kayak gitu lah intinya. Oke. Heeh, Oh gitu. ini coba-coba jadi suka gitu Iya, ya. betul. Kalau boleh tahu mulai dari kapan sih kakak mulai menggeluti graphic design secara profesional gitu atau secara full time Oke. gitu? Kalau aku dari 2016 ya. Jadi aku Hmm. kuliah sambil Loh katanya kerja juga. lulusan 2020 ini SMK-nya. Jadi Ketahuan bohongnya nih. ya, jadi 2016 tuh aku sambil kuliah sambil kerja juga sih. Oke. Dari situ 2016, 2 tahun kerja di studio, lulus, keluar kuliah, lalu masuk agensi kayak Hmm. gitu. Terus kakak mulai dari kapan sih kayak ngediscover kalau kayaknya nyamannya bikin kayaknya di graphic design aja nih, nggak usah yang lain dulu. Hmm, Itu mulai dari kapan? aku ngerasain itu mulai pas masuk agensi Hmm, hmm, hmm. 2019-an.
Jadi mungkin kayaknya ini passion aku deh gitu. Jadi jangan sampai masuk ke jalan yang lain gitu kan. Udahlah jalan aku ini, itu rezeki aku ini gitu. Kan nyari jalan lain juga nanti takut tersesat juga kan Betul. ya. Kalau udah tersesat kan ribet lagi karena nggak ada Google Iya. Maps. Nah gitu. itu. Oke, terus kan aku juga dulu pengalaman pernah nih ya Gimana, PKL gimana? atau magang di tempat agensi. Dan ya di tempat agensi kita menemukan klien-klien yang unik, Iya. yang ada yang seru, ada yang uniknya tuh saking uniknya tuh bikin pengen kayaknya ini yang pertama dan terakhir aja deh ya gitu. Nah, kakak boleh sharing nggak nih tentang selama suka duka kerja di digital agency? Dukanya dulu aja deh ya. Oke. Kalau dukanya ada sih yang kayak tadi kan, klien aduh kayaknya ini udah deh lah gitu, nggak usah nerusin gitu. Tapi ya gimana gitu kan, sayang juga kan gitu, rezeki. Terus ada juga kita bikin berapa alternatif, 5 lah ibarat 5 alternatif. Itu dia nggak di ACC semua. Terpaksa kita bikin lagi. Ternyata balik lagi kayak ngawal dong. Untung aja masih ada filenya gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang rewel banget, tapi terakhirnya tuh aja baik gitu. Kayak yang nyogok gitu, ngasih makanan gitu, ada gitu. Itu dukanya sih. Kalau sukanya banyak banget sih kalau kata aku. Kalau sukanya apa? Ya senangnya di agensi itu kita ngasah sih, intinya ngasah kemampuan kita. Kenapa ngasah? Karena di sana tuh kita berbeda-beda mood pekerjaan gitu, jenis-jenis pekerjaan gitu. Kayak style streetwear langsung loncat ke fashion wanita, dari fashion wanita loncat ke makanan gitu kan. Ya kalau dipikir-pikir sama logika mah kan maksudnya waduh ini ngaclok gitu kan ibaratnya gitu kan, udah mah feminim langsung ke streetwear gitu, ke raw gitu lah. Jadi kan agak, nah itu ngasah kemampuan kita tuh di situ. Kalau kata aku ya, dibanding studio sama agensi, mending agensi untuk mengasah kemampuan kayak gitu. Berarti nggak pernah stagnan ya kerjaan di agensi itu ya? Iya. Jadi nggak pernah bosen juga gitu Betul. ya? Revisiannya juga nggak gitu-gitu doang. Iya betul. Sedikit bikin pengen ngulik juga nggak Iya. sih? Ngulik gitu kan. Pas nih gitu. Oke, terus aku juga mau nanya nih, kan kakak dulu waktu masuk agensi itu langsung keterima kah atau pernah coba-coba yang lain dulu atau gimana nih? Kalau dulu singkat cerita aku pas itu tuh sebelum masuk agensi aku nyoba-nyoba ke studio. Soalnya dulu aku belum tahu agensi tuh kayak gimana. Aku nyoba ke salah satu studio desain, masuk dan sebagainya, masukin nge-apply, nggak ada, nggak nyangkut gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ada teman aku yang di digital agency, teman sekelas di kampus. Ini teh mau nyobain gak di sini? Nyobain lah di situ. Oh ternyata alhamdulillah keterima gitu kan. Keterima dan ini baru tahu itu tuh selama 2 bulan kerja di situ gitu kalau nggak salah. Oh ini digital agency tuh gitu. Pas di situ searching lah digital agency tuh selain di Bandung apa aja, ternyata paling besar tuh adanya di banyaknya tuh di Jakarta. Jakarta, tapi Bandung sekarang udah mulai banyak, udah keren lah pokoknya Bandung lah. Kayak gitu. Ya kan kayak contoh-contoh yang di Jakarta tuh kayak Froyonion, ya kayak Yes, USS, betul. Volix, yang Betul. gitu-gitu kan ya. Oke, terus kan waktu itu kan mereka ngelamar tuh pasti nyertain kayak mereka pasti ada job listnya nih, kayak workloadnya sebagai graphic designer tuh apa aja. Kan kita sering Kualifikasi lah ya. banget, ya kualifikasinya. Kan aku tuh sering lihat banget di Instagram kalau nyari graphic designer atau kayak digital content creator itu mereka ngelisnya terlalu banyak. Padahal ya kan namanya content creator kan yang paling Photoshop, Illustrator, InDesign gitu kan ya untuk ngebikin kayak konten untuk graphic designer. Sedangkan ini ditulisnya graphic designer, tapi kualifikasinya itu Illustrator, Blender, 3D Max, After Effects, Premiere Pro. Kan itu kayak ngibulin gitu. Kerjanya graphic designer tapi kenapa dapatnya kayak gini? Kakak tuh ngalamin yang kayak gitu nggak sih atau yang singkat padat jelas gitu? Lebih dapatnya yang singkat sih. Jadi kualifikasinya tuh emang benar-benar graphic designer kayak gitu. Mungkin kalau yang banyak itu mah kayaknya kekurangan SDM sih, mungkin ya, mungkin tapi gak tahu sih gitu. Mari kita berpositif thinking dulu ya. Oke, terus nanya lagi nih soal di digital agency. Menurut
yang dari kakak lihat tuh peluang untuk kayak anak SMK yang nggak kuliah dulu untuk masuk digital agency itu tinggi gak sih? Karena kan sekarang udah mulai banyak yang buat apa sih kuliah, kan kuliah juga online juga nggak ada bedanya sama Hmm. sekolah biasa, dan menurut kakak itu banyak peluangnya nggak sih? Wih, banyak banget sih. Kalau kata aku, Hmm. nggak menutup kemungkinan anak SMK masuk agensi juga nggak masalah gitu. Yang penting portofolionya udah wow, unik, karakteristiknya udah terbentuk gitu ya, konsisten. Ya, insya Allah bisa juga. Nggak kalah lah, nggak kalah sama anak kuliahan lah gitu ibaratnya. Kayak gitu. Berarti yang penting uniqueness-nya itu ya, uniqueness Ya, sama talentnya. iya betul. Oke, sama aku dapat info nih kalau Hmm. sebelum kakak jadi graphic designer, kakak dulu jadi street artist. Nah, boleh Wow. boleh ceritain kan nih tentang waktu jadi street artist? Jadi sebenarnya dulu tuh seneng seneng doang sih sebenarnya Hmm. sama gambar-gambar mural, graffiti gitu. Jadi pas waktu pertama masuk sini tuh diajak sama teman-teman SMSR juga. Ayo gambar mural gini, gambar deh. Itu 2014 13 lah kalau nggak salah. Gambar di situ. Di sana tuh apa? Egoisan idealis pikiranku tuh udah terbentuk gitu, maksudnya wah aku pengen kayak gini gitu, pokoknya aku nggak mau tahu, nggak mau dikritik sama orang sampai kayak gitu. Tapi sekarang pikir idealis tuh akan jadi realistis pada waktunya gitu intinya gitu. Jadi makanya ayo wes lah gitu, itu mah masa lalu gitu. Jadi kalau sekarang saya ngegambar di tembok tuh ya cuman hobi doang sih. Paling kalau waktu kosong teman-teman ngajakin gambar, ayo go gitu. Terus kalau ada event ikut ya ikut gitu, cuma gitu doang sih. Kalau untuk kayak street art nih, kan kita juga banyak nih kayak mural artis yang keren-keren nih kayak Yellow Hmm. Dino tuh. Hmm. Kakak punya nggak sih kayak referensi untuk street art itu? Oh banyak, teman-teman aku sendiri sih itu. Jadi kayak seperti Beans Boy, The Yellow Dino, Kang Duni, Kang Yudi gitu kan. Terus Kang Roli Mondo gitu kan. Terus wah banyak deh pokoknya, kalau di Bandung ya gitu ya banyak banget. Kalau yang di luar tuh kayak aku suka gambarnya Arsek Ires gitu, terus kayak si siapa itu Club to Katun gitu, saya suka sih karakter lucu tapi dikemasnya tuh kayak gimana gitu, serem-serem lucu Kayak gitu. edgy Iya gitu betul, ya. serem-serem lucu lah gitu kayak gitu. Oke, terus tapi kalau untuk street art itu dari SMK kan ya? Iya betul. Sampai sekarang masih dilanjut? Dikit-dikit lah masih, Oke. tapi terakhir kemarin banget itu juga ada event anak-anak graffiti Bandung, join deh ikut sambil silaturahmi juga. Baru pertama kali lagi itu vakum selama 2 sampai 3 tahun. Wah, rasa reunian Iya, ya. sering gitu. Terus aku ada pertanyaan nih, kan kita juga udah tahu ya digital designing sama graphic designing itu sekarang udah jadi hal yang marak dan sekarang udah banyak yang cari graphic designer baru. Nah, sebagai graphic designer yang udah cukup lama menggeluti graphic design gitu ya, kakak punya tips dan trik nggak sih buat kayak adik-adik yang mau jadi mengikuti jalannya kakak, atau mungkin yang tergerak kayaknya aku pengen nyoba deh graphic designing, ada nggak tuh? Ada beberapa poin sih kalau untuk kayak gitu ya. Yang pertama sih biasanya konsisten harus. Kita harus konsisten sama karya kita sendiri. Dan yang kedua attitude, itu pasti attitude harus. Sama yang ketiga show up aja lah, jangan takut gitu. Kalau kata Rio Purba juga kan, jangan takut untuk berkarya gitu kan. Aku masih ingat tuh kata-kata Rio Purba sampai sekarang. Jadi pokoknya kata Rio Purba tuh bagus jeleknya karya ya bukan kita yang nilai gitu, tapi calon klien kita atau yang lain atau gimana gitu, kayak gitu. Itu sih intinya. Oke, berarti intinya jaga sikap ya dan tahu tempat. Ya betul. Oke, terima kasih banyak Kak Bonte untuk Sama-sama. sharing tentang pengalamannya Sama-sama. sebagai graphic designer profesional. Waduh. Masih belajar sih. Iya, oke, Kak Bonte aja yang karyanya bagus masih belajar, aku juga pasti masih harus belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Oke, kakak mau ngepromosiin kayak Behance kakak nggak, atau mungkin pamerin karya-karya kakak ke viewers siap. kita?
Bukan OnlyFans kan tapi. Iya, oh Bukan, beda lagi ya. beda lagi Oke. itu, bukan. Kalau Instagram pribadi saya tuh @bulldevil_. Oke. Terus kalau behind saya bulldevil_ juga. Mm-mm. Kalau dribble saya bulldevil96. Tapi saya sering uploadnya di Instagram sama dribble saya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Bonte. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kamu yang udah nonton episode desain kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Kay. Semoga kamu harimu baik.